Lihat, Pak. Sudah ya, oke. Sebelum saya mulai, mungkin saya cerita sedikit ya. Tadi sudah disampaikan mengenai profil saya. Kemudian tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Mas Jalu itu tentang kondisi rekan-rekan mahasiswa geologi ya zaman pandemi ya. Jadi yang bisa saya sampaikan memang kalau geologi atau apa namanya ya, geologi ini adalah suatu ilmu yang menurut saya kita harus turun dan hadir di lapangan ya. Jadi kita bisa merasakan seperti apa fenomena-fenomenanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di literatur ya atau di pustaka itu tidak muncul ya. Nah, jadi kita butuh kehadiran di lapangan dan tentunya ini juga menyangkut jam terbang kita. Apalagi kalau di daerah Sumatera ya atau Indonesia khususnya itu posisi atau kondisi outcrop itu rata-rata sudah banyak yang lapuk ya atau yang hancur. Jadi ini memang tantangan kita sebagai geologis ya untuk bisa menginterpretasikan ya atau bisa membaca proses geologi yang ada di alam. Nah, saya mencoba menyampaikan sedikit mungkin data-data kami ya dari Geopark Tanah Minang dan dari IAGI Sumatera Barat dalam rangka potensi dan pengembangan geowisata di Sumatera Barat ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya atau bisa menjadi suatu insight buat rekan-rekan FGMI yang sudah hadir di Sumatera Barat ya. Dan kami juga mungkin berharap ya kalau ada yang datang ke Sumbar ya kita bisa diskusi ya. Kita bisa diskusi karena menurut kami dari IAGI ya Sumatera Barat masih banyak fenomena-fenomena geologi yang tentunya kita butuh data yang lebih banyak. Nah, saya akan mencoba menyampaikan judul mengenai merangkai singkapan batuan menjadi rantai sejarah geologi sebagai geotrek ya. Jadi ini judulnya agak panjang sedikit ya. Nah, yang penting di sini kita merangkai outcrop ya. Jadi outcrop ini adalah suatu titik informasi data yang perlu diinterpretasikan oleh ahli geologi di lapangan ya. Jadi kekuatan kita adalah interpretasi data secara deskriptif. Nah, itu yang kita akan untai sebagai geotrek ya. Oke, pertama saya sampaikan dulu bahwa sekarang sudah ada pergeseran dari profesi geologis ya atau ahli geologi ya. Jadi saya dulu lulus tahun 2005 ya, saya angkatan 99 ya. Waktu saya lulus itu trennya memang lagi eksploitatif ya. Jadi lowongan pekerjaan itu berkaitan dengan tambang ya, berkaitan dengan oil and gas ya, yang jadi trennya mahasiswa geologi yang lulus itu kita harus kerja di perusahaan tambang ya, kita harus kerja di perusahaan batubara dan juga termasuk saya yang waktu itu kita melihat ya, opportunity ada di perusahaan-perusahaan yang sifatnya eksplorasi ya atau eksploitatif. Nah, makin ke sini saya lihat itu ada semacam pergeseran ya. Jadi dan kita juga punya alternatif ya. Nah, sekarang geologis tidak hanya eksplorasi untuk mineral atau untuk apa namanya oil and gas ya. Kita juga bisa eksplorasi dalam rangka melihat alam ya. Merangkai apa namanya fenomena-fenomena alam agar kita bisa lebih takjub ya dan meyakini kekuasaan yang di atas ya. Jadi disitulah muncul adanya istilah geowisata. Ya, ini saya kutip dari Albert Heim ya.
memandang alam dengan pengertian akan membuat kita lebih takjub ya. Jadi ketika kita punya suatu kacamata melihat alam, melihat pemandangan ya, dan kita juga punya perspektif geologinya, itu akan membuat sesuatu itu lebih bermakna dan lebih takjub. Nah, itu menurut Albert Heim ya, tahun 1849 sampai 1937 ya. Jadi sekarang saya lihat ya trennya ya, Blioka ya, ini Blioka juga sudah mulai ini. Geologis itu adalah untuk geoheritage ya. Nah, ini saya pikir ke depannya akan menjadi opportunity buat rekan-rekan geologis muda ya, geoscientist muda, bahwa sekarang kita geologis atau geoscientist itu bisa berkontribusi dalam geowisata tentunya ya. Oke ya. Nah, pertama saya akan masuk ke istilah geotrack ya. Jadi apa itu geotrack ya? Jadi tracking itu bukan tracking ya. Jadi tracking itu kita melakukan aktivitas geowisata dengan mengikuti jalur tematis ya, dengan program dan interpretasi. Nah, tentunya ini kita butuh data ya, titik-titik ya, karena geotrack atau geotrail itu berasal dari beberapa titik outcrop atau titik observasi yang kita rangkai dalam suatu lintasan. Nanti lintasan itu ada temanya. Apakah kita bicara tema pengangkatan cekungan Ombilin ya, atau tema apa namanya tadi Mas Adin juga bicara mengenai cekungan di Sumatera. Nah, itu dari titik-titik outcrop tadi. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan dalam geotrack ini ya, itu sudah kita lakukan pada saat kita mahasiswa geologi ya. Kan kita ekskursi ya. Ya, ekskursi dari titik ke titik nanti kita rangkai. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, perbedaannya sekarang adalah geotrack ini tidak hanya konsumsi geosaintis saja ya. Jadi tidak hanya konsumsi geologis saja, jadi juga untuk masyarakat. Nah, yang sekarang ada kemasannya yang kita namakan dengan geowisata atau geopark. Nah, di situ saya pikir peran geologis ini sangat penting dan juga sangat krusial ya dalam suatu menciptakan suatu lintasan geotrack ya atau tracking. Nah, jadi untuk merangkai ya suatu singkapan batuan menjadi geotrack ini tentu ada beberapa tahapan ya. Kita punya literatur ya, literatur dari paper-paper, jurnal dan lain-lain ya. Nah, kemudian perizinan, nah ini yang tidak kalah pentingnya ya. Siapa tahu nanti ada rekan dari FGMI yang mau skripsi ya, atau tesis tentang geowisata. Nah, ini perizinan jadi sangat penting ya, apalagi kalau di tanah Minang ya. Karena kalau orang bawa palu gitu ya, tentang petenteng ya, nah itu pasti akan menjadi sorotan ya. Tapi kalau kita sudah punya izin, nah tentunya ini menjadi lebih mudah. Nah, kemudian kita melakukan tinjau lapangan ya, itu tentunya ada peta dasar. Kemudian kita melakukan analisis bentang alam, mencari hubungan masing-masing singkapan, dan membuat kesimpulan secara ilmiah ya, dalam bentuk sketsa atau laporan singkat ya. Jadi inilah yang kita namakan pekerjaan geologis ya. Nah, ini yang betul-betul kita harus ya, ini betul-betul harus kuat secara kegeologian ya. Jadi untuk bentang alam tentunya kita bisa lihat, kalau batuan kita harus datang, kita teliti ya, struktur geologi harus diukur, fosil harus dicari, dan beserta aspek geologi lainnya. Nah, nanti kita bisa setelah kita rangkai dalam laporan, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat ya, melalui lembaga-lembaga seperti Pok Darwis atau Dinas Pariwisata ya, dalam rangka kita menunjukkan ya, nah ini potensinya ya, potensi daerah itu. Nah, tentunya di sini yang paling penting adalah komunikasi kita ya,
bagaimana kita mengkomunikasikan bahasa-bahasa geologi yang saintifik itu dengan lebih mudah ya dan lebih diterima ya tanpa meninggalkan kaidah saintifiknya. Ya, jadi bahasa kita itu ya mengenai umur dan lain-lainnya kita konversi lah ya dengan lebih dengan bahasa populer. Nah, ini Bli Oka nih menurut saya nih pakarnya ini ya. Nah, kemudian kita bersinergi juga dengan LSM ya atau Community Development ya dalam rangka kita menggait ya masyarakat lokal, karena kalau bicara geopark atau geowisata itu tidak terlepas dari orang-orangnya ya. Jadi kalau potensi saya pikir di Indonesia ini tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Bali, Jawa, Sumatera itu bagus semua potensinya. Tapi bagaimana kita menggait masyarakat lokal ya, bahwa mereka punya potensi yang bagus dan bisa dikembangkan sebagai objek geowisata. Kemudian penyajian hasil dan program perjalanan ya, itinerary ya namanya ya. Nah, ini nanti kita bisa jual ya, kita bisa komersilkan nanti. Nah, ini dalam bentuk paket-paket tour ya, apakah itu secara fisik ya atau virtual ya, dengan data dan infrastruktur serta kesiapan masyarakat lokal. Saya pikir ini bisa kita jual dengan baik dan kita jadikan suatu paket perjalanan. Nah, pada akhirnya nanti kita akan publikasikan ya dalam satu rangkaian. Nah, ini adalah rangkaian dalam merangkai singkapan batuan menjadi geotrek ya. Oke ya, jadi untuk Sumatera Barat atau Ranah Minang ini sebetulnya cukup banyak ya yang bisa kita tampilkan ya, cuma mungkin karena keterbatasan waktu, saya kemarin dapat informasi cuma 60 menit ya, mungkin saya mengambil yang ikonnya saja ya, Lembah Harau ya. Lembah Harau saya pikir sebagian besar mungkin yang sudah ke Ranah Minang sudah pernah ke Lembah Harau ya. Jadi sebelum ini saya izin menampilkan Google Earth dulu ya. Oke. Oke, baik ya. Mudah-mudahan sudah terlihat ini ya. Jadi sebelum saya bicara mengenai potensi wisata, mungkin kita bicara dulu ya posisi Ranah Minang ya atau Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat itu berada di bagian paling barat ya Pulau Sumatera ya. Jadi kita diapit oleh Provinsi Riau ya, Provinsi Riau bagian timur, kemudian bagian utara Sumatera Utara, dan di selatan ada Jambi dan Bengkulu ya. Jadi kalau di Sumatera Barat ini kita dapat semua ya. Mulai dari kepulauan, kita ada Kepulauan Mentawai, kemudian dari pantainya kita juga punya, kemudian ada juga 4 gunung api di sini ya. Gunung api aktif antara lain Gunung Merapi, Singgalang, Kerinci, sama Gunung Talang ya. Nah, sisanya adalah gunung api tipe C. Dan kemudian kita juga dilewati oleh sesar besar Sumatera, itu mulai dari Kabupaten Solok Selatan di sini ya, sampai Kabupaten Solok ya, terus sampai ke Kabupaten Pasaman. Nah, ini yang membentuk morfologi yang ada di Sumatera Barat ya. Jadi secara potensi saya pikir Tanah Minang ini luar biasa ya. Nah, tinggal mungkin kita bagaimana merangkainya dan menggait masyarakat lokal dalam rangka untuk mengajak ke geopark ya atau pariwisata berbasis geologi ya. Baik ya, mungkin saya mulai virtual tour kita ya di Lembah Harau ya. Ya, langsung saja mungkin saya ke sini ya, di Zoom saja ya. Oke.
Ya, jadi kalau Lembah Harau saya pikir ini sudah menjadi suatu ikon ya Sumatera Barat ya. Siapa yang tidak kenal Lembah Harau ya, bahwa Lembah Harau ini didominasi dari formasi Brani ya. Dengan dasarnya ada formasi Kuantan ya di bawahnya, dan ini merupakan hasil dari erosi ya, hasil dari erosi dan patahan geologi. Ya, ya, jadi sudah terbentuk sebagai aktivitas tektonik sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, jadi secara umum di Lembah Harau itu kita mendapatkan dua formasi ya. Pertama adalah formasi Brani ya, itu sandstone ya, dan konglomerat yang tebalnya bisa mencapai ratusan meter, dan di bawahnya ada formasi Kuantan ya. Nah, itu yang lebih tua ya. Nah, ini adalah batas ketidakselarasan antara formasi Brani dan formasi Kuantan ya. Nah, ini tentunya karena ada gap waktu ya, 65 sama 300 juta tahun yang lalu, tentunya di sini ada suatu proses tektonik yang mengakibatkan adanya rentang waktu yang cukup jauh ya. Nah, ini adalah outcrop atau fenomena geologi yang kita amati di lapangan ya. Pertama adalah singkapan pelapisan batu pasir ya yang sudah terkekarkan kuat ya. Nah, kemudian kita bisa temukan silicon site dengan bidang dan bidang north 294 derajat east, garis dipnya 276 serta pitch 12 derajat ya. Nah, kemudian singkapan batu pasir berukuran medium ya. Nah, jadi dalam identifikasi outcrop atau fenomena geologi untuk geowisata atau geotrack, itu kita betul-betul murni mengambil data geologi yang di lapangan. Jadi kita memang harus kuat secara petrologi ya untuk batuannya dan geologi struktur. Nah, kira-kira fenomena apa saja yang kita angkat dan menurut kita unik gitu ya. Seperti adanya silicon site. Nah, menurut saya silicon site ini ya pada batuan yang umurnya 65 juta tahun ya, itu suatu fenomena yang luar biasa ya, masih terekam dengan baik ya. Nah, ini adalah singkapan batu pasir ya di antara pelapisan bereksi yang mengindikasikan alur proses pengendapan batuan ya. Nah, ini dan sebagian ini juga kita lihat fenomenanya berupa air terjun ya, bahwa sudah ada pergeseran secara vertikal ya, secara normal ya. Nah, mungkin ini akibat adanya pengangkatan ya di tebing-tebing Lembah Harau ya. Jadi kemudian setelah ada pengangkatan itu kemudian terjadilah proses erosi. Nah, ini tentunya juga tidak terjadi seketika ya. Nah, ini ada proses geologi yang mendahulunya ya, karena kita juga temukan ada batuan formasi Kuantan yang berumur lebih tua. Nah, ini adalah peta lintasan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari buku ekskursi Chevron ya. Di sini kita bisa lihat ada Harau Fault ya, ada Harau Fault ya. Kemudian ada di sini bagian yang naiknya adalah sebelah kiri, bagian bawahnya yang turun adalah sebelah kanan ya. Nah, ini adalah jalur jalannya. Nah, kita kalau ke Harau itu ya tentunya kita melewati jalur jalan ini. Nah, di sini juga kita bisa belajar ya, banyak sekali endapan sedimen dengan sekuennya yang unik ya. Ya, jadi kita kalau untuk mahasiswa atau rekan FGMI yang ingin belajar mengenai sekuen sedimentasi ya,
khususnya terkait litofasies pada alluvial vein, ya datanglah ke Lembah Harau ya, datanglah ke Lembah Harau ya. Jadi di situ mungkin bisa nanti sambil ini ya traveling ya, turun dari tebing, kita juga bisa mengukur bidang perlapisan. Nah, ini adalah gambaran dari geologinya untuk Harau Fault. Nah, untuk data sekunder kita juga sudah dapat ada paper yang sudah dipublish ya, itu dari Ari Wibowo dan Iqbal Fardiansyah tahun 2016 ya. Nah, ini sudah dilakukan analisis detail ya, untuk singkapan nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di bagian timurnya ini atau bagian baratnya itu ada batuan basement ya, tersiar, Kuantan Formation. Kemudian di sebelah timurnya itu ada batuan formasi Brani ya. Jadi ada proksimalnya, mid vein-nya sama distal vein. Nah, ini bisa tergambar dengan baik di Lembah Harau. Nah, hal yang demikian tentu secara geologi ya kita mungkin bisa paham ya bahwa di situ dulunya ada Sungai Purba ya. Nah, tapi tentunya dengan geowisata atau geopark, nah kita perlu membahasakannya secara lebih mudah atau secara lebih populer. Nah, ini adalah salah satu instrumen ya kita dalam membantu atau menjelaskan proses geologi yang terjadi di Lembah Harau. Nah, kemudian selain Lembah Harau ya, di Ranah Minang kita juga ada Goa Teratai ya. Goa Teratai, nah ini sangat unik ya. Goa Teratai ini tersusun oleh batuan kars ya, yang menembus batu gamping formasi Ombilin ya, sepanjang 500 meter. Nah, di sini kita lihat ada kelimpahan dari fosil-fosil ya, ada koral, moluska, brachiopoda, dan biota laut lainnya. Nah, ini secara geologi atau geological heritage ini adalah suatu potensi yang luar biasa, dan ini juga kita bisa manfaatkan sebagai atraksi ya untuk arung jeram ya. Nah, Gua Teratai ini dari kami di IAGI sudah kita identifikasi ya, sudah banyak ornamen-ornamennya, nah, dan kita juga sedang dalam proses pengusulan untuk dijadikan warisan geologi ya. Karena kalau kita buka secara umum nih, khawatirnya fosil ini akan rusak ya, atau akan hancur. Nah, ini adalah gambaran ya, fragmen fosil koral ya di antara tumpukan fosil. Kemudian ini brachiopoda. Nah, sebagai catatan, batu gamping ini tidak memperlihatkan struktur yang khusus ya, tapi lebih kepada klastik, dan kemungkinan besar ya ini akibat longsoran terumbu di bawah laut. Nah, kemudian kita juga punya air terjun ya, Sarasah Baraso ya. Jadi kenapa dinamakan Sarasah Baraso? Karena aso itu kalau dalam bahasa Minangnya itu asap ya, asap ya, Sarasah air terjun ya. Jadi ketinggian air terjun ini 50 meter dan mengalir di sebelah selatan dari Lembah Mae ya. Jadi kalau kita lihat Lembah Mae ini juga unik ya. Ini seperti ada amfiteater di sini. Nah, kita juga ini belum melakukan penelitian apakah ini ada suatu impact ya atau apa ya. Karena ini bentuknya seperti seperti lingkaran ya, lingkaran dengan depresi bagian tengahnya. Nah, di sini lokasi air terjun Sarasah Baraso ya. Nah, ini yang juga fenomenal ya di 50 kota ya, di dekat Harau ya, Kabupaten 50 kota. Itu ada Bukit Poso namanya ya, Bukit Poso ya. Jadi Bukit Poso itu kita bisa lihat di sini ada semacam bingkai ya. Jadi bingkai di sini ya.
Bukit Terjal, sisi barat Lembah Mae yang mempunyai lubang ya, diameter 24 meter. Ini belum kita kembangkan ya geowisata. Tapi kalau saya lihat di sini ini tidak kalah dengan geopark di Yuntaisan ya, di China ya. Ini mungkin kalau kita bikin tangga di sini ini akan menjadi lebih menarik ya. Ada semacam gate ya atau gerbang ya. Nah, Bukit Poso ini terjadi akibat aktivitas vulkanotektonik ya. Itu formasinya adalah formasi batu pasir berumur kurang lebih 20 juta tahun yang lalu ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari Lembah Mae ya. Lembah Mae yang di slide sebelumnya ya. Ini Lembah Mae ya. Nah, jadi batuannya kita menemukan ada vulkanik ya, andesit, kemudian eolit, ignimbrite ya. Jadi lengkap sekali kalau di daerah Lembah Mae ini ada sandstone-nya, batuan sedimen, juga ada batuan beku dan batuan intrusinya. Nah, kemudian masih di 50 kota kita juga ada Bukit Tunggua ya, Bukit Tunggua. Nah, kalau Bukit Tunggua itu merupakan kalau istilahnya adalah volcanic neck ya, sisa magma kepundan gunung api yang tidak mengalir ke permukaan. Nah, di sekitar ini kita juga temukan batuan ya dari debu-debu gunung api yang sudah membatu berupa riolit ya. Nah, ini batuannya. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan FGMI ya yang kampungnya di 50 kota ya atau di Ranah Minang ya, ini sebetulnya banyak sekali objeknya ya. Objek yang bisa digali ya, mumpung lagi kuliahnya lagi daring ya. Saya pikir ini adalah saatnya kita memulai bagaimana kita mengeksplor geologi di Ranah Minang ya atau di daerah masing-masing. Nah, yang kelebihan dari geopark ini atau geowisata peninggalan zaman megalitikum ya. Jadi dulu masyarakat Minang ya setahun ya, ratusan tahun yang lalu ya mereka ibaratnya memiliki kepercayaan animisme ya, bahwa suatu suatu yang besar itu ada simbolnya. Nah, itu yang kita namakan dengan menhir ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke 50 kota, silakan ya singgah ke daerah Mae ini masih ada menhirnya ya. Nah, keunikan menhir ini dia menghadap ke Gunung Sago ya atau Gunung Malintang ya. Kalau bahasa kitanya Gunung Sago, bahasa geologinya ya di peta geologi ada Gunung Malintang. Jadi menhir ini walaupun dia tercerai atau terpisah, tapi dia selalu menghadap ke Gunung Malintang. Ini bukti bahwa kepercayaan orang dulu itu setiap ada menhir itu selalu menghadap ke daerah yang lebih tinggi. Nah, bahan menhir ini berupa batu pasir dan granit ya. Jadi ada sandstone ya, ada granit dipahat dengan bentuk khusus dengan ketinggian ya antara 50 sampai 90 cm ya. Jadi ada ukiran-ukirannya. Nah, sehingga dari dulu ya kita bisa lihat bahwa masyarakat Minangkabau atau Ranah Minang itu sudah punya seni ya, sudah punya suatu persepsi terhadap seni ya, dengan adanya menhir-menhir ini. Nah, kaitannya kepada kita sebagai ahli geologi ya, saya pikir kepada batuannya ya. Kenapa batuannya ini mereka mengambil dari granit ya. Kenapa ada yang batu pasir? Nah, ini mungkin bisa menjadi objek kajian ya. Karena zaman dulu tentunya untuk batuan granit atau batu pasir ketika akan dipasang tentu dicari di tempat lain. Nah, itu sudah ada
pengetahuan lokalnya dari masyarakat setempat. Oke, lanjut ya. Sekarang dari 50 kota saya pindah ke Gunung Talamau ya. Itu tepatnya di Pasaman Barat. Nah, ini Gunung Talamau ini merupakan gunung api tidak aktif ya, yang punya keunikan ada platonya di atas ya, berbentuk bulat dan merupakan bekas kawah piroklastik ya. Dan sebagian juga sudah membentuk kubah batuan andesit ya. Ini posisinya ya di sini ya. Ini kemudian ini posisi dari Gunung Talamau ya. Jadi ada 13 telaga kalau nggak salah di sini. Ya, ini data dari rekan kami di Yagi Sumbar. Nah, jadi kalau diperhatikan ya dari telaga-telaga yang ada di Gunung Talamau itu mempunyai level permukaan air yang tidak sama. Ini tentunya unik ya. Kenapa dengan elevasi yang sama tapi permukaannya tidak, muka air tanahnya tidak sama ya. Nah, kemudian ada bekas-bekas kawah kecil, nah sehingga keseluruhan telaga ini ya terlihat sangat unik ya. Nah, ini adalah foto-foto di lapangan ya. Jadi secara umum Gunung Talamau ditempati atau memiliki 3 jenis batuan ya, itu andesit, breksi vulkanik, dan tufa ya. Nah, kemudian di dekat masih di Talamau juga kita ada panorama jenjang 1000 ya. Ini di shelter pendakian Gunung Talamau. Nah, di sini kita bisa lihat outcrop lava andesit ya, yang umumnya ada di daerah lembah atau di sungai. Kemudian ini adalah view barat daya ya. Jadi kita selain di Gunung Malintang di Gunung apa namanya? Selain menikmati Gunung Malintang ya, Gunung Tule dan Gunung Tongar, jadi kita bisa melihat bukit-bukit lainnya ya, di Pasaman Barat. Nah, ini adalah suatu fenomena alam yang menarik ya, dan tentunya juga harus dieksplor lebih lanjut. Nah, kemudian juga di sini ada air terjun ya, Batu Merah di daerah Kajai. Nah, ini adalah aliran magma andesit, breksi, dan lapilituf. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita bikin profilnya, ini ada beberapa fase letusan gunung api ya, dengan tinggi total sekitar 50 meter. Ya. Nah, kemungkinan besar sumber air terjun memiliki kandungan besi yang tinggi, nah sehingga ini bisa membuat warnanya teroksidasi agak merah ya. Nah, ini makanya dinamakan dengan batu merah. Ya. Nah, jadi di sini peluang geologis ya, kita dengan data geologi kita, ya kita bisa menginterpretasikan ya, atau menyampaikan bahwa di sini terjadi peristiwa letusan gunung api, kemudian ada patahan geologi, serta ada pelarutan ya, akibat kandungan besi yang tinggi. Nah, ini kita mungkin nanti kalau bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal, kita buat papan informasi ya. Jadi orang tahu, oh ini ceritanya seperti ini ya. Bagaimana terbentuknya air terjun serta proses geologi yang mendahulunya. Baik ya, selain itu di Talamau ya, kita juga ada outcrop ya, batuan ophiolite. Nah ya, ophiolite tidak hanya di Jawa, ada juga di Sumatera, tepatnya di Pasaman Barat ya. Jadi kalau yang baru dengar ophiolite itu adalah bagian dari kerak samudra ya, artinya di sini dulu pernah terjadi subduksi ya di Pasaman Barat ya. Jadi ciri-cirinya warna hitam ya, ada alterasi serpentinit hijau tua, dan juga di sini berasosiasi dengan batuan metamorf, batu gamping kristalin serta metasedimen yang kita sebut dengan istilahnya melang ya. Kalau melang ini biasanya cuma terkenalnya di Karang Sambung atau di Celetuh ya. Dan di Sumatera Barat ternyata juga ada ya, tepatnya di Pasaman Barat. Ini mungkin jadi informasi yang catatan penting ya buat geologi di Sumatera Barat.
Nah, ini di air terjun ya. Saya pikir kalau air terjun ini sangat umum ya. Cuma yang kita angkat di sini adalah kompleks batuan ultra basahnya ya. Ultra basah kelompok Woyla ya tadi yang disebutkan oleh Mas Adin ya, berumur jura ya, berumur jura. Nah, sedangkan di atasnya ada lava andesit yang berumur quarter. Nah, jadi ini ada ceritanya yang menarik ya. Kalau menurut saya air terjunnya mungkin bisa kita temukan di berbagai tempat, tapi bagaimana batuan yang ada di sini dan bagaimana kita menyampaikan ya kepada masyarakat lokal ya atau masyarakat yang datang bahwa terjadi peristiwa geologi yang unik ya atau yang menarik. Oke, kita lanjut ke Gua Balia Alam ya di daerah Pasaman Barat ya. Jadi ini ada batu gamping kristalin ya berumur 150 juta tahun yang lalu, dan di sini ada fenomena-fenomena apa namanya internalnya, interiornya ya. Ada yang bentuk kitchen sink ya, kemudian kanopi, dan ini masih aktif ya. Nah, ini yang fenomena seperti ini di Sumatera Barat sangat banyak ya, dan beberapa di antaranya sudah menjadi destinasi, salah satunya di Siloke, Sijunjung ya, yang sudah jadi geopark nasional, kemudian di daerah Sawalunto ya, kemudian di daerah Gua Batu Kapal, Sulawesi Selatan. Nah, ini menurut di Sumatera Barat adalah fenomena alam yang cukup banyak ya, namun belum dieksploitasi atau belum ibaratnya belum ditampilkan dalam bentuk geowisata. Nah, ini masih di Pasaman Barat ya, ada juga Danau Laut Tinggal. Nah, ini namanya unik ini. Jadi Danau Laut Tinggal kenapa disebut Laut Tinggal ya, merupakan sisa kawah dari kaldera Gunung Malintang, Malintang Purba ya. Nah, ini kita masih lihat gawil dari Gunung Malintang ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ada pepohonan ya yang diameternya itu masih besar ya, 2 meter dengan ketinggian sekitar 30 meter. Kemudian burung-burung ya, ada burung enggang ya, kuau ya, ini khusus, ini khas ya, bukan khusus ya, khas di Pasaman Barat. Nah, ini tentunya kalau kita rangkai ya dengan geologinya akan menjadi suatu potensi biodiversity dan culture diversity yang ada di Tanah Minang. Baik ya, mungkin saya lanjut lagi ya, karena waktunya tinggal berapa menit lagi ya. Ya, itu dengan outcrop ya, mungkin hanya sebagian yang bisa saya tampilkan ya. Nah, kita lanjut ke Geopark Ranah Minang ya. Seperti apa sejarahnya? Jadi Geopark Ranah Minang ini diinisiasi tahun 2017 ya. Waktu itu ada inisiasi dari ITB 81 ya, ketuai oleh Pak Novizar Swantri atau nama kerennya Om Budal ya, yang kemudian mencanangkan Geopark dengan MOU dengan Gubernur Sumatera Barat waktu itu, yaitu Pak Irwan Praitno ya. Alhamdulillah kita di tahun 2018 kita berhasil mendapatkan 3 geopark nasional ya. Jadi itu bersamaan dengan Geopark Karangsambung Karangbolong kalau nggak salah ya. Nah, ini menjadikan Sumatera Barat itu geopark terbanyak ya, geopark nasional ya, terbanyak mungkin sampai saat ini menurut saya. Di Jawa Barat cuma ada 2 geopark nasional ya. Nah, Sumatera Barat kita punya 3 geopark nasional. Nah, sampai saat ini kita akan mengajukan lagi 4 geopark ya, nasional ya. Dan tentunya ini kita juga akan rangkai dalam satu geopark UNESCO. Jadi kita geopark itu ada tahapannya, pertama tahapan nasional, kemudian UNESCO. Nah, kalau misalkan sudah nasional semua ya,
insya Allah kita dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita akan lanjut ke Geopark UNESCO, yaitu Geopark calon Geopark Global UNESCO Geopark Tanah Minang. Nah, ini adalah kondisi existing kita ya, kondisi Geopark Tanah Minang saat ini. Jadi kita punya 3 geopark nasional ya, Geopark Ngarai Sanok Maninjau, Sawalunto, dan Geopark Siloke Sijunjung. Nah, ini bisa dilihat dari batuannya nih, yang Siloke ini dominan batu kapur ya, termokarbon, ini juga ya di Sawalunto, ini salah satu situsnya. Dan ini Ngarai Sanok ya, batuan tuf ya, tuf piroklastik ya. Nah, ini merupakan satu rangkaian akibat dari patahan besar Sumatera. Nah, kita juga dalam proses ya pengajuan 4 calon geopark nasional ya, yaitu Geopark Singkara, Harau ya, Talamau, dan Solok Selatan ya. Ini juga dominannya juga masih batu kapur ya, tapi saya harapkan nanti dari beberapa tema ini memang hendaknya tampil ada yang khusus ya, spesifik ya, patahan geologi ya. Nah, jadi kita kalau misalkan sudah geopark nasional, kita punya 7 ya. Ini 7 geopark nasional ya, cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Nanti itu berada dalam satu payung Geopark Ranah Minang. Nah, ini Geopark Ranah Minang itu terdiri dari 7 geopark nasional ya. Jadi yang Siloke di sebelah sini, kemudian Sawalunto, Solok Selatan ya, ada batu kapurnya, Singkara, kemudian Ngarai Sanok Maninjau, sama dengan Talamau ya. Nah, ini rencana kita di Geopark Ranah Minang. Nah, kemudian kita di tahun 2021 itu kita menggagas dari terbentuknya UNESCO Global Geopark ya, Tanah Minang ya, kita dengan mengambil tema Evidence of Sumatra Great Fault ya. Jadi ini kita coba satukan ya dalam satu payung ya, Geopark Global, karena kita lihat bahwa patahan geologi ini merupakan tema sentral yang belum diangkat sebagai tema Geopark UNESCO ya. Dan kita sebagai catatan bahwa patahan Sumatera ya, Great Sumatran Fault itu lebih panjang ya. Kabarnya ini ya, saya belum ukur secara pasti, itu lebih panjang dibandingkan sesar Andreas di Amerika ya, daerah Amerika sana ya. Jadi nah, ini yang kita angkat ya. Jadi patahan besar Sumatera di Tanah Minang. Nah, ini kita punya target ya. 2022 ada yang berstatus UGGP. Nah, ini mungkin kita akan coba adjust ya atau sesuaikan ya, karena memang pengajuan UGGP ini ada antriannya ya, ada waiting line-nya ya, ada waiting list-nya ya. Saat ini yang sudah berjadi Geopark Global itu Belitung ya, dan sekarang saya dengar itu Merangin ya, Merangin sama satu lagi saya lupa, itu sedang proses pengajuan ya. Jadi kita berharap nanti ya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan Geopark Ranah Minang berhasil ya menjadi Geopark UNESCO. Nah, itu harapan kami dengan tujuan menarik premium turis ya. Jadi tujuan Geopark itu kita menarik turis premium ya. Jadi bukan turis yang sekedar datang beli souvenir pergi ya. Kita ingin dalam geowisata atau Geopark ini yang datang itu bisa berlama-lama ya. Baik itu dalam penelitian, kemudian leisure ya, atau mungkin ingin mengumpulkan objek-objek atau flora-flora yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan peluang ya ahli geologi ya, khususnya rekan-rekan yang mungkin di saat ini masih skripsi ya. Nah, saya pikir ini adalah satu peluang yang luar biasa ya.
Untuk geoturism nih Beli Oka sudah menginisiasi ya. Setahu saya ada beberapa lagi, ada Mas Reza Permadi ya dengan aturinnya. Nah ini saya pikir peluang kita semua ya, bahwa ahli geologi itu tidak hanya sebatas di industri eksploitatif ya, mining, oil and gas ya, kita juga bisa masuk ke yang sifatnya konservatif ya, geoturism ya, dan termasuk juga geopreneur ya. Nah ini kedepannya menurut saya ya mungkin kalau saat ini kita masih masih mencari jalan ya, tapi kedepannya ini saya pikir saya sangat optimis ya, geoturism ini akan menjadi bidang yang menarik untuk ditekuni atau digeluti oleh ahli geologi muda ya. Baik ya, jadi ini saya oleh-oleh ini buat rekan-rekan FGMI ya. Nah ini kebetulan ada rekan kami ya, Saudara Ahmad Fadli yang sudah menikah ya dengan gadis Minang. Nah ini tentunya menjadikan suatu hal yang menarik ya buat di Geopark Ranah Minang ya. Dia memiliki kekayaan alam ya, kemudian dia memiliki pesona dari budayanya dan juga ada Gading Minangnya. Nah ini Bro Ahmad Fadli ini sudah berhasil nih mempersunting Gading Minang. Nah saya akan menyampaikan beberapa pantun ya terkait Geopark itu. Hati-hati getah pepaya, isinya merah itulah fakta. Sumatera Barat amatlah kaya, Geopark dijadikan tempat untuk wisata. Anak kambing lahirnya rapat, pendapatan peternak langsung naik, Geopark akan banyak manfaat kalau dikelola dengan baik. Anak kecil belajar menggambar, besar nanti tak sia-sia, semoga Geopark untuk daerah Sumbar bisa terkenal di tingkat dunia. Amin, amin. Oke, terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.